Saya ajak saudara memikirkan satu konsep ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, belajarlah seperti anak-anak. Belajarlah dari anak-anak. Nah, yang saya mau ajak saudara berpikir itu begini. Apa yang saudara pelajari? Seorang bayi sampai dia bertumbuh, kok dia bisa kenal ini papanya, ini mamanya? Pernah nggak mikir hal itu, saudara? Apa diberitahu? Ini papamu, ini mamamu? Cepat jawab. Kenapa mereka bisa tahu kalau ini papanya, ini mamanya? Kenapa bisa tahu? Kebiasaan? Bukan. Dirawat, diasuh? Bukan. Panca inderanya? Hampir betul. DNA-nya? Belum ngerti DNA anak kecil. Bukan DNA-nya. Siapa pernah mikir? Inilah rahasia. Apa? Perasaannya. Nah, nalurinya. Ya, tapi bagaimana bisa tahu ini papa mama? Hubungan darah? Nggak tahu lagi hubungan darah. Tidak. Relasi? Hubungan batin? Nah, itu saudara. Kasih. Padahal kan gampang kasih. Siapa yang pernah ketemu anak angkat? Ya, anak adopsi. Mati-matian mereka tahu ini papa mama. Padahal kulitnya beda. Betul tidak, saudara? Kasih. Kekristenan kita tidak dinilai berapa tahun kita jadi Kristen. Tidak. Kekristenan kita tidak dinilai berapa jam kita sembahyang sehari. Kekristenan kita tidak dinilai berapa pasal yang kita hafal di Alkitab. Kekristenan kita tidak dinilai berapa kali seminggu kita melayani Tuhan. Tapi kekristenan kita dinilai, ini penting, berapa dalam kita kenal Bapa itu. Betul? Anak-anak itu dinilai oleh orang-orang. Ini anaknya orang itu atau bukan. Bukan cuma karena miripnya wajah. Betul? Dengan model mirip wajah belum tentu anaknya. Lalu dikenal dengan apa? Dikenal berapa banyak anak ini mengikuti orang tuanya. Mengerti kehendak orang tuanya. Saudara, seperti itu Papa kita di surga dengan kita. Yaitu kita mengenal Dia. Hosea 6 ayat yang ketiga. Salah seorang baca. Di PowerPoint ada. Nah, ini yang membedakan kekristenan dengan semua agama di dunia. Saya ulangi lagi. Konsep inilah yang membedakan kekristenan dengan semua agama di dunia. Katakan amin, saudara. Maka itu satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia yang menyatakan diri, aku ini Papa, itu cuma Tuhan kita. Lagi sekali, tidak ada Tuhan di dunia ini yang menyatakan dirinya sebagai Papa kecuali Tuhan kita. Ini dahsyat sekali. Tuhan-Tuhan lain di dunia itu perlu dipelajari supaya orang ngerti. Tapi Tuhan kita tidak perlu dipelajari karena Dia ingin dikenal. Beda. Sudah dapat dulu? Kok hilang ayatnya? Hosea 6 ayat 3. Nah. Ajakan atau bukan ini? Ini ajakan atau perintah? Nah, ini bedanya. Semua agama di dunia
isinya peraturan, hukum dan sebagainya. Maka itu orang yang beragama jadi capek, saudara. Dan karena itu jadi munafik. Kalau kelihatan orang baik, nggak dilihat jadi kurang ajar. Karena cuma hukum, jangan ini, jangan begitu. Salah ketok, salah dihukum. Tapi papa kita nggak begitu. Dia mengajak. Marilah. Bahasa Belandanya ada nggak? Kok nggak sama? Marilah. Bukan harus. Awas kamu. Maka itu saya sering berkata, pendeta seringkali lebih jahat dan lebih galak dari Tuhan. Betul nggak? Tuhan nggak pernah ngawas, nggak pernah perintah harus begini. Enggak. Kita pendeta seringkali begitu. Marilah. Ini ajakan yang manis. Marilah apa? Baca, marilah apa? Mengenal. Dan berusaha. Ya mencari apa? Marilah mengenal ya. Itu udah bahasa Belandanya. Mari mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Kembalikan bahasa Belandanya enggak apa-apa. Nah ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kenali Dia. Anak-anak kita, walaupun ada yang belum punya anak pasti ngerti. Anak-anak kita kalau pagi itu makan. Itu karena mereka kerja dulu. Ngepel dulu, nyapu dulu, cuci pakaian dulu. Sudah lapor sudah selesai semua. Boleh makan enggak? Lu coba jawab apa begitu anak itu? Tidak. Kalau itu pembantu. Betul nggak saudara? Itu pembantu. Nyonya sudah selesai semua, saya boleh makan nggak? Nah itu betul. Kalau anak tidak. Kalau hari itu pagi itu harus makan, nggak perlu kerja dulu. Ya atau tidak, saudara? Nah konsep itu kita harus miliki dengan Bapa di surga. Maka itu sangat salah kalau ada kesaksian berbunyi demikian. Saudara, saya itu dapat mobil dari Tuhan. Karena 4 bulan saya rajin doa pagi jam 4 pagi. Itu kesaksian yang sangat salah. Saya dapat rumah barusan ini. Karena saya rajin memberi persembahan dan perpuluhan. Kalau begitu Tuhan mata duitan. Disuap dulu dengan duit. Tidak. Saya dapat anak setelah 5 tahun menikah. Karena saya rajin ke gereja. Saudara, semua itu salah. Anak dapat apa-apa dari orang tuanya. Tidak harus mengerjakan sesuatu dulu. Apalagi bayi. Betul saudara? Nah, ini banyak salahnya dari orang Kristen. Nggak mungkin ada orang tua begini. Begitu anaknya lahir, hari itu juga langsung dia berdiri sebagai papa, bacakan peraturan. Kamu harus tahu peraturan di rumah ini. Jam 5 itu bangun, lalu itu doa pagi, 5:30 itu mulai nyapu, jam 6 mandi, 6:30 kamu makan. Mungkin gak bayi dikasih peraturan begitu? Ya gobloknya si bapak. Bayi itu akan bertumbuh dengan kasih sayang dari papa mama. Makin dia besar, makin dia tahu aturan dengan papa mamanya. Ya atau tidak? Maka itu salah kalau gereja ngajar orang yang baru Kristen dengan aturan-aturan Alkitab. Orang cuma, bayi kok diajari aturan? Gak bisa. Bayi itu dikasihi dan disayangi. Nanti dia akan ngerti mana papa mamanya. Maka itu betul yang Yesus katakan. Belajarlah dari anak-anak. Jadi seharusnya kalau saudara punya anak 3. Anak pertama umur 12 tahun. Anak kedua umur 8 tahun.
anak ketika umur 5 tahun